Pada episode selanjutnya dilanjutkan dengan, dunia hantu legendaris dikatakan memiliki pintu masuk di kota hantu Sidu, tetapi sangat tersembunyi. Di alam hantu, ada hantu yang tak terhitung jumlahnya, roh kebencian meluap, dan angin yin mengaum, yang sangat menakutkan. Ketika orang biasa memasuki alam hantu, mereka pasti akan mati. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik puncak Doudi biasa masuk, itu juga lebih beruntung dan kurang beruntung. Itu telah menjadi wilayah paling kejam di dunia sejak zaman kuno. Dan dunia iblis adalah tempat berkumpulnya semua monster di dunia. Ada banyak monster dan binatang buas dengan basis kultivasi yang tinggi. Dalam istilah awam, monster mencapai kekuatan tertentu, tetapi mereka dipromosikan menjadi monster world. Dunia monster juga dapat dianggap stabil, jarang menyerang dunia manusia, dan umumnya tidak berkomunikasi dengan dunia manusia. Dikatakan bahwa sangat sedikit orang yang tahu tentang pintu masuk ruang ini, sehingga sangat misterius. Di antara 7 alam, alam manusia adalah yang utama. 6 alam selain alam manusia adalah 6 dimensi itu sendiri, tetapi sebenarnya hanya beberapa dimensi tertentu, yang cukup kecil dibandingkan dengan alam manusia. Apalagi setiap ruang bergantung pada keberadaan dunia manusia, dan terhubung dengan dunia manusia, bahkan semuanya milik dunia manusia. Hanya saja ada penghalang tak terlihat antara mereka dan dunia manusia, yang memisahkan mereka dan membentuk ruang unik yang berbeda dari dunia manusia. Mendengar ini, Xiao Yan juga terkejut. Yang disebut ras jahat ekstrateritorial adalah dunia iblis ini. Tuan, beberapa kekuatan dari dunia iblis dan dunia hantu berani menyerang Suantian Santian, jadi apakah mereka tidak takut menyebabkan perang 3 dunia? Tidak, kamu salah, kekuatan dunia iblis dan dunia hantu untuk menyerang dunia manusia hanyalah andalan, dan jumlah setiap dunia harus dijaga seimbang. Jadi invasi semacam ini juga merupakan cara, survival of the fittest, jadi kontrol 7 dunia dan itu tidak banyak mengganggunya. Kekuatan sebenarnya di puncak 7 alam saling memeriksa dan menyeimbangkan, jadi perang 3 alam tidak mungkin. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Xiao Yan juga merasa lega ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian menutup matanya untuk memulihkan diri. Dia semakin dekat dengan Suan Santian itu, dan dia harus kembali ke masa puncaknya untuk menghadapinya. Selama bulan ini, Xiao Yan juga menyendiri, dan telah mengasingkan diri di kamarnya untuk menyesuaikan keadaannya. Bagaimanapun, meskipun dia memahami beberapa aturan Suan Santian, selalu lebih baik untuk kekuatannya kembali ke puncak, sehingga dia bisa tetap tidak berubah. Harus berubah. Xiao Yan tidak mengharapkan efek samping yang begitu besar dari ledakan klon yang diringkas dengan menggunakan kekuatan jiwa sebelumnya di Wucheng. Tampaknya di masa depan, menggunakan kekuatan jiwa untuk menyingkat klon harus ekstra hati-hati. Jika tidak, jika kekuatan jiwa di masa depan merusak fondasi, maka kekuatan Xiao Yan tidak hanya akan stagnan, tetapi bahkan keterampilan pemurnian obatnya akan stagnan. Pada tingkat Kaisar Dou, tidak mengherankan bahwa retret bisa hanya beberapa bulan, atau beberapa tahun. Sebulan juga perlahan akan berakhir selama retret Xiao Yan. Xiao Yan, yang masih mengasingkan diri di kamar, juga perlahan menghembuskan napas, lalu membuka satu-satunya matanya yang tertutup. Akhirnya pulih. Setelah dia selesai berbicara, dia merasa energi di tubuhnya telah pulih ke puncaknya, dan kekuatan jiwanya juga menyapu tubuhnya. Menurut perkiraan Xiao Yan saat ini, kekuatannya saat ini juga berada di puncak Kaisar Dou Bintang 3, dan dia hanya berjarak 1 langkah dari Kaisar Dou Bintang 4. Tuan, api suci yang Anda sebutkan, Xiao Yan juga telah memikirkan tentang api suci yang dikatakan tuannya Jin Longqing tersembunyi di dalam Suantian 3 hari. Yan telah mengembangkan teknik kultivasinya sendiri. Meskipun teknik kultivasi peringkat surgawi ini tidak sepele, di benua Douqi, Xiao Yan masih bisa merasakan kesulitan di benua Doudi sekarang. Jika pertempuran tidak diselesaikan dengan cepat, maka jika berlarut-larut, hanya Xiao Yan yang menderita. Raja Naga Emas juga tertawa ketika mendengar itu. Selama hampir sebulan retretmu, aku juga mencoba berkomunikasi dengan api suci itu,
Tapi aku tidak tahu kenapa, sepertinya aku dihalangi oleh kekuatan tak terlihat. Raja Naga Emas juga merenung. Mendengar ini, mata Xiao Yan tenggelam. Jika api suci ini terhalang oleh lapisan kekuatan tak terlihat, maka jika dia masih bisa diblokir oleh kekuatan tuannya, Raja Naga Emas, kekuatan orang itu juga luar biasa. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Mungkin jaraknya terlalu jauh, jadi induksinya sedikit lemah, tapi jangan khawatir, aku bisa merasakannya, api suci ini juga tidak memiliki pemilik sekarang. Dan kekhawatiranmu berlebihan. Keadaan jiwaku saat ini kurang dari 1/10 dari kekuatan puncakku, jadi diblokir tidak berarti orang itu kuat, jadi ini normal. Raja Naga Emas juga tertawa. Xiao Yan juga merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian menarik kembali pengekangan jiwa yang telah dia atur, awalnya mengemudi di lorong ruang gelap, tetapi setelah Xiao Yan membuka matanya, seberkas cahaya perlahan muncul. Merasakan kecerahan yang menyilaukan, Xiao Yan juga menatapnya dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu akhirnya datang? Tepat saat matanya tertuju pada pintu keluar lorong ruang angkasa, Xiao Yan tiba-tiba merasakan semangat juang yang kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari tempat terang itu. Dendam yang begitu kuat adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Merasakan situasi ini, Xiao Yan juga bangkit, lalu membuka jendela di kamar dan melihat keluar. Saluran ruang angkasa yang awalnya gelap juga tiba-tiba menghilang, dan burung-burung, binatang buas, dan burung-burung di benua hutan juga muncul di depan Xiao Yan. Ini benar-benar semangat juang yang kuat, namun, mengapa ki pertempuran ini berbeda dari apa yang telah saya serap sebelumnya? Kekuatan jiwa besar Xiao Yan juga merasakan ki pertempuran yang melimpah di tanah ini, dan dia mengatakan sesuatu yang aneh setelah menyerap sedikit. Lebih baik mengatakan bahwa itu adalah ki kekaisaran daripada melawan ki. Karena ki kaisar yang kaya ini dirancang khusus untuk Kaisar Dou untuk menyerap dan mengolah, pada tingkat Kaisar Dou, cukup sulit untuk menyerap Dou Qi untuk meningkatkan kultivasinya. Bahkan lebih sulit bagi Kaisar untuk menerobos arus negara. Itu sebabnya Dou Qi biasa seperti setetes dalam ember agar Dou Di menyerap lebih banyak, jadi Kaisar Qi ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada Dou Qi biasa, dan lebih cocok untuk Dou Di yang kuat untuk menyerap dan mengolah. Bagaimanapun, Ki Kaisar ini adalah harta terbesar yang dikenal sebagai peringkat Dou Di. Raja Naga Emas juga tertawa. Mendengar ini, Xiao Yan pun mengangguk. Pantas saja dia tidak bisa dipromosikan menjadi Dou Di benua Dou Qi. Ternyata Dou Di yang kuat harus menyerap Kaisar Qi. Dari apa yang disebut Kaisar Qi ini sudah cukup untuk pentingnya pertempuran Kaisar yang kuat. Yang disebut Kaisar Qi juga memiliki gelar lain di benua Dou Qi, Qi asal Kaisar. Bangun, bersiaplah. Itu akan segera menjadi Xuan Santian. Tepat ketika Xiao Yan dikejutkan oleh Qi Kaisar ini, sebuah suara juga memasuki pikiran mereka. Sumber suara ini adalah Hudu. Ketika semua orang mendengar itu, mereka juga mengepak barang-barang mereka sedikit, dan kemudian berjalan keluar satu demi satu. Hudu melihat bahwa semua orang tampak sama baiknya, dan dia mengangguk puas. Lagi pula, ketika dia memimpin sebelumnya, seseorang saling membunuh, yang menyebabkan tugas pemimpinnya dan seleksi. Dan lokasi pengujian dan seleksi adalah akhir dari perjalanan kami. Di mana kita akan bertemu dengan banyak jenius lain yang juga berasal dari benua Xuanling. Tapi aku juga percaya akan ada panggung yang lebih seru. Wang Zong juga berkata, kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan berdiri di puncak persidangan ini. Sun Ming juga tidak lemah sama sekali. Wang Zongdao tidak bisa memintanya. Xiao Yan juga menjawab, jelas ini akan menjadi awal yang baru. Xuan 3 hari aku sangat menantikannya, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa orang di samping juga melihat Xiao Yan dan yang lainnya sangat arogan, dan darah mereka mendidih. Mereka semua memiliki pandangan yang berbeda di mata mereka. Jelas, mereka sudah membuat rencana di hati mereka. Di tempat tertinggi di Xuan Santian, sosok dengan pedang panjang di punggungnya juga berdiri di atasnya.